Halo teman-teman semua. Hai. Hai. Selamat datang di podcast Mapapri yang kedua. Ini eksklusif eksklusif aja. Oke. Sebelumnya perkenalkan, namanya siapa? Nama aku Nih, Di Mapapri nomor berapa? 209 Terus angkatan di kampus? 25. Oke, selanjutnya. Nama gua Rio, Ya. 218. Surya belum, Surya. Angkatan di kampus 25. 218 16. Oke. Di sini topik kita adalah kita mau membahas tentang live update. Oke. Live update-nya apa aja? Live update itu mencangkup akademik. Rio jangan lihat-lihat, nggak usah ikut kan tahu. Ih, nggak apa-apa, ini eksklusif. Akademik, non akademik itu, terus non akademiknya itu termasuk organisasi, Oke. percintaan, teman, dan semuanya. Oke, boleh lanjut di akademik dulu. Di akademik apa nih yang mau dibahas? Misalkan kayak selama semester lalu itu apa perkuliahannya gimana, lancar atau enggak, banyak bolosnya atau enggak, nilainya gimana. Kalau untuk aku pribadi ya di Parwis itu aman-aman aja. Terus perkuliahannya juga lancar-lancar aja. Juga nggak sering bolos sih, jarang, rajin. Bagus. Abis itu aku mau ngasih tahu satu matkul yang sebenarnya penting tapi kurang gitu. Contohnya ekowisata. Ketiga, Oh, ketiga. jujur template banget, nggak suka cara ngajarnya. Overall oke. Oke, nilai udah keluar? Aman. Aman? Alhamdulillah ya, tapi baru 8 SKS Oh, baru 8. Belum semua ya? Belum. Dari 12. dari 19. Dari 19. Oke. Oke, boleh lanjut. Simpel. Kalau untuk di kampus akademik itu so far so good. Oke, so far so good. Terus Terus apa lagi? nilai aman? Kalau untuk nilai aman. Aman. Nggak ada pengulangan ya? Dan Nggak ada. Mata kuliah yang paling disukai? Pasalam. TOD, TOD, apaan operasi tuh? darat, Kata. Oke. Itu seru. seru banget. Seru banget. Karena penyampaiannya yang seru, materinya yang seru, atau dosennya yang seru? Dosennya yang seru. Dosennya seru. Oke, boleh dicatat ya guys, TOD. Oke, lanjut sekarang non akademik. Mungkin mencakup kita bahas organisasi dulu kali ya. Selama kalian di Mapapri, apa yang kalian rasain? Terus mungkin dari kesalahan yang ada, kalian mau memperbaikinya untuk kedepannya gimana? Boleh nih. Kalau nama pribadi soal Mapapri happy banget ya, karena banyak banget hal-hal yang belum aku tahu, terus aku tahu. Terus dari manajemen sampai lain-lain, kayak ternyata selama ini kan ini masuknya juga alam ya. Terus selama ini tuh aku naik alam tuh ya udah naik aja, nating persiapan nih kayak materi dan lain-lain tuh nggak ada. Jadi ngerasa bermanfaat banget sih. Rio, boleh? Mungkin kurang lebih sama tapi ada penambahan. Oke, boleh. Kalau misalkan untuk kayak yang hal-hal baru itu seperti navigasi gitu-gitu, lihat kontur, orientasi medan, itu sih Sulit. sangat seru sih. Seru, oke. Udah sih itu aja. Udah itu aja ya. Tambahannya. Oke, tambahannya itu aja. Ada lagi? Nggak ada ya? Udah. Nggak ada. Oke, mungkin Kayaknya terlalu pendek untuk akademik deh, kayak akademik harus dipanjangin lagi gitu. nggak ada lagi yang mau tambahkan. Lanjut aja berarti ya. Boleh masalah mungkin yang lagi happening. Yang lagi happening nih. Percintaan. Gimana sih love life kalian? Kan kalian pasti misalkan nih punya pacar, Rio punya pacar sendiri. Jadi kayak gimana update-nya gitu? Apakah pernah berantem sama pacar masing-masing atau berjalan mulus? Ini hostnya dibayar berapa sih buat bikin konten inian? Enggak, maksudnya bertanya aja karena nggak apa-apa. karena apa narasumber kemarin juga saya tanyakan. Oke, tahu ngerti. Lihat, aku udah lihat podcast yang Oke, pertama. oke. Oh, ini podcast kedua ya? Podcast kedua, Oke, kita orang kedua. eksklusif. Oke. Eksklusif. Iya. Sorry ya, yang narasumber pertama ini. Iya, ini narasumber pertama ya. Oke, boleh diceritain. Sok dah.
satu dari yang cewek dulu baru yang cowok. Kenapa? Pasti kan yang cewek misalkan Neng lagi suka sama orang gitu kan, misalkan orang yang gue suka ternyata nggak peka, terus orang yang gue suka ternyata nyebelin gitu. Kayak gitu aja, sebatas live update tentang percintaan kalian masing-masing, karena kalian kan Gen Z ya, Gen Z. Oke. Aduh, jujur aku belum kepikirannya buat topiknya, coba dilewatin kela tuh. Oke, boleh. Itu tiba-tiba kesini ya. Iya, gitu. Dari Oke. mana nih, jadi bingung nih. Dari awal aja, apakah pernah suka sama orang? Kalau suka pasti pernah ya. Oke, boleh ceritain. Aduh, kalau misalnya begini nggak bisa ngomong. Gak apa-apa, santai aja. Kita nggak yang terlalu formal gitu, enggak. Nggak formal memang. Oke, boleh. Udah kepikiran nggak? Sok. Eh, Mungkin Nyangkut ceritain juga nih, misalkan kalian punya mantan kalian tuh gimana sih orangnya, terus kenapa sampai bisa pacaran, mungkin ada. Nah, boleh ya, boleh itu Asik loh Asik, oke. obrolannya, asik loh. Asik ya duluan nih. Asik loh obrolannya. Oke, boleh. Asik obrolannya. Obrolannya asik. Oke, iya, Oke. boleh. Jadi tuh gini, mungkin sebagian orang udah pernah tahu ya, untuk beberapa Temen. teman kayak topiknya Hah? Oke. topiknya itu yang ya emang Interesting banget. Mm-mm. kalau ditanya kenapa sampai bisa pacaran, jujur itu faktornya besar ya. Faktornya tuh kenapa bisa gitu, itu faktornya besar. Banyak juga ya. Banyak kiri kanan, itu karena dorongan juga, karena benturan. Jadi itu yang membuat saya mungkin bukan diharuskan, lebih ke kayaknya gue butuh seseorang gitu. Jadi dibenturnya tuh dari kiri kanan depan belakang atas bawah gitu, pokoknya semua ini nggak nyari itu. Oh iya. Terus Oke, habis itu terus sebenarnya tuh juga aku tuh bukan dari tipikal keluarga yang orang tuanya ngebolehin anaknya pacaran. Strict parents. Kala itu, tapi sekarang boleh karena Dibolehin. karena udah terbuka sih. Kalau dulu kan emang karena satu dan lain hal ya, jadi kita backstreet, terus ternyata emang sub ending, dan emang dari awal tuh nggak direstuin sampai berjalan 5 tahun kurang lebih. Panjang kali ya. Panjang. 5 tahun ya. Nggak ngerti gimana sampai bisa selama itu, tapi ngelihatnya tuh selalu sisi baiknya aja gitu loh. Kalau mau tahu gambaran kasarnya, dengerin lagunya Bernadia yang judulnya Kini Mereka Tahu. Terus abis itu sama lagu apa lagi ya? Ya pokoknya Bernadia aja, itu kasarannya. Terus kalau ditanya kenapa putus, dia selingkuh anjay. Dia selingkuh. Iya cok, udah gamut jadinya. Terus juga fun fact aja, dia bukan cinta pertama tapi dia pacar pertama. Kalau cinta pertama baru Orang tua. Aba. Oke, untuk Aba. terus kalau sekarang udah nemuin penggantinya kah atau belum? Boleh diceritain? Saya naik mobil nih. Saya duluan. Tuh kan. Bukan duluan, itu lagi packing. Lagi loading barang doang. Iya. Coba tanya. Oke, boleh dilanjut dari pihak laki-laki. Mungkin pernah punya mantan atau pernah mengalami suatu relationship yang sad ending gitu. Boleh diceritain deh sekarang, eksklusif. Mungkin kalau untuk pacaran mungkin pernah. Kok mungkin? Ya mungkin pernah. Kok mungkin? Ada yang nggak mungkin. Kan kenyataannya pernah. Ya berarti pernah guys, pernah nih guys. Nah terus itu ya karena mungkin lagi nih, mungkin ya karena apa ya, Nggak cocok. emang bukan orangnya. Bukan dia orangnya. Oke, lanjut. Jadi suatu ketika itu ada permasalahan yang dimana emang istilahnya dari dirinya dia sendiri yang harus berubah. Ketika saya membantu mendorong, dan dia kagak mau didorong, Ngejengkang. dijorokin. Oke, got it. Jadi ini maksudnya dijorokin.
ya udah dijauhinnya dengan cara hidup dia sendiri aja. Ya jadi memutuskan selama 2 tahun berhubungan kita sudahan. 2 tahun. Mbaknya 5 tahun. Kurang lebih 5 tahun. Terus kalau sekarang apakah sudah ada penggantinya atau lagi menemukan yang cocok atau mau fokus sama diri sendiri dulu? Oh, hari ini nggak mendung ya? Belum ada jawaban. Belum ada jawaban. Berarti masih proses ya. Masih proses. Oke. Terus kalian pernah nggak sih dengar kata love bombing gitu? Pasti Pernah demi Uger. pernah mengalaminya atau enggak? Pernah. Masnya pernah? Apa masnya yang nge-love bombing orang? Kalau saya Pernah di love bombing apa nge-love bombing? pernah jadi korban. Pernah jadi korban. Oke. Jadi apakah ada trauma tersendiri atau biasa aja? Mungkin bukan trauma tapi pelajaran sih. Pelajaran. Oke. Pelajarannya gitu. Mungkin ada yang mau ditambahin mungkin sepatah dua patah kata tentang podcast ini. Ini sebenarnya masih panjang tapi karena waktu juga boleh ditambahin sedikit. Kalau kita tadi bahas trauma sebenarnya tuh bukan something yang gue nggak bakal bisa percaya lagi. Oh enggak gini. Dulu pernah mikir kayak gitu guys. Dulu tuh pernah mikir kayak gue nggak akan bisa percaya sama orang lagi dia. Soalnya ngerasa di hubungan pertama kali aja tuh udah nggak jelas gitu. Maksudnya ya ini udah gak jelas. Terus sampai ngoreksi diri, sampai mempertanyakan ke diri sendiri kayak gue kurangnya apa ya gitu. Gue kurangnya di mana ya, sampai kok orang gampang banget ya buat kayak gitu. Tapi nggak jadi masalah juga sih, karena kan mikirnya sampai mikir kita kurang apa berarti kita udah berusaha semaksimal mungkin untuk orang itu kan. Tapi ternyata emang mungkin tipenya tuh bukan yang kerudungan gitu, bukan yang street parent, bukan yang apa-apa abahnya harus tahu, apa-apa tuh harus kontak ke orang tuanya, mungkin bukan yang kayak gitu, yang bebas, yang liar, yang rimba mungkin. Terus kayak ngerasa ya udah nggak apa-apa juga sih, yang penting kitanya pribadi nggak pernah punya kesan jelek di setiap pertemuan sama orang yang kita temui. Jadi kayak trauma tuh kayak nggak ada. Mungkin bisa sepakat sama abang ini kayak pelajaran ya. Dijadikan pelajaran aja ya. Terus pesan-pesan buat penonton semua gimana? Nih nanti gantian ya, kasih buat yang cewek, ini buat yang kayak jangan brengsek dah. Sumpah kata gua nih, lu kalau emang orang jelas orang usah anjir, sumpah. Karena impactnya besar buat orang yang ngerasa tebak di kolom komentar. Tebak. Karena kata gue teh nggak kayak, apalagi ngejauhnya tuh basi banget gitu, harus bikin skenario yang berbelit-belit, padahal tinggal bilang udah kayaknya mah kita udah nggak bisa nih gitu. Even lu nggak pacaran tapi impactnya besar buat orang. Tolong dong jangan kayak Ryan. Emang kalau kayak Ryan gimana tuh? Ini Ryannya beda ya. Ini Ryan temennya dia. Ryan temennya dia itu brengsek banget jujur. Sampai dia aja bisa bilang brengsek sebagai temennya. Oke, berarti testimoninya banyak ya? Brengsek? Ya, brengsek. Oke, coba boleh dijelasin kesan-kesannya. Ini buat yang cewek. Terserah buat siapa aja. Terserah. Mungkin kan tadi si mbaknya itu yang buat cewek, berarti buat cowok. Saya yang buat ceweknya. Boleh. Mungkin kalau misalkan buat cewek jangan kebanyakan drama. Kalau misalkan emang pengennya A, kalau misalkan pengennya B, harus jelas aja. Karena tuh kita bukan Tuhan yang tahu apa yang kalian mau. Jadi jangan kode-kodean ya, jangan kode-kodean. Berarti itu di poin sama apa yang mau gitu. Oke. Terus pokoknya jangan banyak kode lah ya. Iya. Kenapa emang? Kan seru gak sih kalau main kode, apalagi sandi Morse gitu-gitu.
suka lupa kode gitu. Oh, suka lupa kode. Kalau lupa kode nggak bisa kebuka kan? Iya. Iya, bener. Oke. Terus Masnya pernah ngalamin dikasih kode-kode atau belum pernah, atau Sandi Morse. melihat teman-temannya pernah dikasih kode? Pernah dikasih kode. Terus juga pernah melihat. Terus banyak sih yang mau dibahas. Mungkin ada nggak yang mau diceritain dah, apapun itu di podcast kali ini, karena eksklusif. Kenapa eksklusif? Emang yang pertama kurang eksklusif? Itu kurang karena itu hanya pembukaan dari ketua umum. Oke. Ini jadi kesannya ini tuh yang pertama nih. Yang kemarin cuman prolognya Damn. aja, prolognya. Bangga jadi orang pertama. Oke, boleh diceritain apapun itu dah. Apa ya? Nothing. Ini untuk masalah apa gitu? Apapun. Oh, ini. Bedanya. Aduh, anjir. Jadi Enggak apa-apa, ayo cerita. Bedanya apa? bedanya. Oh, mau nanya aja deh, kenapa harus to the point gitu? Kenapa nggak harus menerka-nerka dan menebak dulu? Oh, ke saya ya. Iya. Ke saya. Iya. Kan tadi membahasnya kode ya, kode iya. Mungkin kalau misalkan kodenya itu jelas dan mudah dipahami, itu nggak apa-apa lah sekali dua kali. Tapi kalau misalkan memang orangnya udah nggak tahu kodenya apa, Tebak. terus minta suruh tebak-tebak, itu gimana ya? Mentok sih otak. Karena kadang nggak bisa mikir ya hard kodenya itu apa, bahkan dicari di Google pun nggak ngerti, nggak ada ya, nggak Google ada. aja Too nggak much ngerti. sih, too much. Iya. Oke. AI aja yang canggih sekarang tuh. Nggak paham ya, nggak Too paham. much sih, jujur too much. Kalau pembelaan dari ceweknya mungkin boleh dari pihak cewek. Ini maksudnya kode yang jelas dan yang gak jelas itu contohnya gimana? Contoh kode yang jelas tuh kayak apa sih? Kode yang jelas. Misalkan kayak pengen makan nih, kodenya misalkan gini atau lapar, itu jelas tuh kode. Iya. Kalau yang nggak jelas, coba mikir mikirin apaan gitu. Oh iya, jadi Enggak, gimana tadi kode jelasnya gimana? Misalkan lapar nih, mau makan nggak, misalkan ditanya gitu, misalkan nggak mau, lapar, tapi megangin perut terus gitu, megangin perut, ngajakin keluar kan, oh berarti pengen makan nih. Pengen makan nih. Gitu. Kalau misalkan untuk kode-kode yang nggak jelas ya kayak gitu, suruh mikir tapi nggak dikasih clue. oke. Nah, ini Paham. sedikit pembelaan ya. Disuruh mikir nggak dikasih clue tuh bukan berarti kita nyuruh mereka mikir gitu. Ini sebagai perempuan ya, Mas. Mohon maaf ya, mohon maaf. Ini sebagai perempuan. Tapi lebih ke ya lu mau makan apa aja gitu. Makan gitu. Oh, Nothing? oh mungkin maksud dari pihak cewek. Saya juga sebagai Nah, cewek ya, iya, mungkin mungkin. kayak mungkin gini ya kasarannya. Gue mau makan tapi ya makan apapun asal sama si cowok ini. Gitu mungkin maksudnya. Itu pesan tersiratnya ya. Kalau buat makan, Bener. Emang ada case lain kah selain makan? ya sih, mungkin kalau itu cukup terbantu. Cukup terbantu. Tapi kalian nih sebagai cowok gitu, sebagai pihak cowok, kalian seneng gak sih kalau misalkan direpotin? Terus kayak bukan direpotin ya, kayak si ceweknya itu selalu minta bantuan ke cowok, ke kalian ya, ke kalian gitu. Itu kalian seneng atau ngerasa kayak ribet banget nih orang gitu? Kalau saya kebetulan pernah ketemu ada yang nggak seneng direpotin, ada yang seneng direpotin. Oke. Nah, kalau yang nggak seneng direpotin itu pernah saya ketemu dengan mata kepala saya sendiri. Itu teman saya. Kan. Benci. Gak usah temenan lagi udah. Siapa temennya? Terus Oh, ada lah ya. kalau misalkan saya emang demennya yang selalu misalnya Repotin. dibawelin lagi. Oke, jadi kayak lu pengen selalu dilibatin ya. Oke, boleh lanjut. Tapi saya bertanya. Iya.
kayak kode dan kode dan kode itu termaksud dari bagian peka ya, berpikir ya kan, inisiatif ya kan. Itu masuk gak sih ke dalam hal-hal memperhatikan dari hal kecil? Saya bertanya. Tuh. Kan narasumber rada-rada apa ya? Itu oke, itu diterima. Tapi kalau misalkan ketika kita melakukan sesuatu tanpa direkam lah kita. Ya kan, Oh, berarti nggak suka show on gitu ya di kamera tuh nggak suka? Enggak, maksudnya kayak kita pernah melakukan sesuatu nih, nah, terus dipertanyakan setelah misalnya seminggu atau 2 minggu yang lalu. Gimana? Kejadian A dibahasnya di minggu setelah kejadian itu udah lama gitu. Oh, Jadi ngungkit ya? Jadi kalau misalkan disuruh ngikut banyak nih kegiatan yang dilakukan. Nah, tapi gini Mas, nih saya bertanya lagi ya. Tapi kalau di saat hari itu pun memang harus dibahas, tapi kalau memang yang harus dibahas itu tidak merasa akan apa yang harus dibahas, why? Kita harus apa? Kita harus gimana? Kalau tadi Masnya bilang, gue tuh nggak mau kejadian hari Minggu lu bahas di hari Minggu depan karena itu udah seminggu yang lalu dan gue nggak bakal ingat karena di satu minggu itu ada 7 hari dan itu berkegiatan. Nah kalau di hari Minggu di minggu sebelum dipertanyakan selama 7 hari itu ya, itu gimana caranya? Gimana maksudnya kayak orang yang ngerasa akan ditanya tuh ngerasa juga gak apa yang akan dipertanyakan gitu? Ya mungkin kalau misalkan Aku suka podcast. di hari-hari terdekat itu kan masih bisa terekam gitu apa yang dilakukan, apa yang diperbuat gitu. Mungkin masih oke lah, masih bisa lah. Kalau misalkan udah lupa kan suruh nginget ya flash disk kan dikit gitu. Itu sih. Tapi bakal ada inisiatif gak sih dari orang yang akan ditanya setelah mungkin 3 atau 4 hari yang kayak Mas bilang masih ada ingatan nih, kan masih dikit kegiatannya, itu masih ada kesadaran diri gak sih dari hal yang memang harusnya dibahas gitu? Mungkin kan ini apa namanya, Yuk lanjut Mas. Silakan dijawab Mas. enggak yang tadi yang Padahal ini belum ada sekian detik, belum ada sekian menit gitu. ini ngapain sih? Ini lagi podcast. Jadi penasaran gua. Sok nonton. Kamu penonton pertama bang. ya mungkin kalau misalkan dalam beberapa hari masih bisa diingat, masih bisa ya diterka-terka lah apa yang perlu diperbuat. Kalau misalkan udah lama kayaknya jadi bom waktu gitu. Saya tidak demen dengan bom waktu. Oke, gini, dengan kita membahas 3 hari setelah kejadian, yang dipertanyakan oknumnya akan merasa atau tidak, maksudnya akan ada inisiatif atau tidak. Mungkin di saat gini, orang membuat pertanyaan atau membuat sesuatu yang akan dibahas itu pasti akan menerka-nerka dulu kan, menyaring, ya pokoknya merangkum gitu kan. Terus habis itu mungkin oknum yang akan ditanya nyadar, oh ada lain nih, itu bakal sadar atau enggak? Atau harus kayak sadar gak kalau harus digituin? Tipikal orang yang sadar diri untuk mempertanyakan sesuatu kayak gue salah gak? Atau harus ditegur kalau lu salah? Bukan salah, keliru, sorry. Kalau misalkan untuk hal-hal yang fatal istilahnya mungkin bakalan sadar. Tapi Fatal kalau contohnya apa sih? Maaf dipotong. fatal kalau misalkan memang dengan apa yang telah diperjanjikan itu dilanggar, mungkin itu fatal. Oh, itu berarti sesuatu yang dalam perjanjian adalah hal yang fatal ketika dilanggar. Itu masuk dalam himpun fakta fatal. Iya, Oke. fatal. Lanjut. Karena kan kita sudah punya kesepakatan. Oke, gitu, antara sepakat. kedua pihak. Nah, terus kalau misalkan di luar perjanjian atau yang hal-hal kecil gitu, mungkin masih kadang bisa diterima atau kadang nggak bisa diterima. Hal kecil dan di luar perjanjian itu apa? Misal kayak kita berinteraksi sama orang dan itu mungkin dari pihak sebelahnya itu tidak suka, ya itu kan kita kan nggak tahu gitu. Dan yang nggak bisa dimaafkan itu apa? Ya kalau misalkan emang alasannya nggak jelas gitu, terus juga cuman istilahnya pengen memenangkan egonya diri sendiri. Maaf dipotong. Hal yang nggak jelas itu apa?
alasan yang gak jelas itu apa? Selamat tidur kekasihku Kita abu-abu semua loh. Cepet hal yang gak jelas itu apa? Maksudnya alasan yang gak jelas yang abang maksud itu kayak gimana? Ya kayak itu kayak dia nggak suka dengan cowoknya begini, tapi itu sebenarnya tidak berpengaruh. Dia Dalam? berpengaruhnya cuman di dalam egonya si cewek ini loh. Berarti Jadi kita, cemburu itu nggak boleh? sebenarnya cemburu boleh, ya kan? Tapi itu dalam alasan yang konkret. Alasan yang konkret tuh kayak gimana sih? Kalau misalkan cemburu oke lah, kita berinteraksi sama lawan jenis gitu, oke boleh disepakati. Tapi kalau misalkan dia cemburu, tapi tuh padahal kita sudah memperjelaskan gitu, tapi dia tetap cemburu, itu Memperjelaskannya sebelum atau sesudah? Setiap ada pembahasan yang bercabang itu harus dijelaskan. kalau misalkan udah sedetail mungkin tapi si pihak ini tidak menerima, mungkin itu sulit ya guys ya, itu sulit nih. Kalau misalkan emang nggak bisa diterima, kalau misalkan diterima bersyukurlah kalian semua. Syukurlah. Oh berarti Mas itu emang yang suka maksudnya kayak yang dalam suatu topik atau pembahasan mencoba berklarifikasi, tapi diterima atau enggaknya itu besar mana? Saya sudah lama tidak Iya, bahas Mas nggak apa-apa, begini. nggak harus semuanya Biasa dibahas. Tapi berarti itu harus sebagai satu hal yang dibicarakan sebelum dan sesudah. Dua 27 menit. Nih guys kayaknya udah sampai sini nggak guys? Ini bisa 1 hari. nih, Oke, guys, mungkin kita ini ngomong. episode pertama ya. Nanti kita lanjut lagi di episode kedua. Guys, stay tune ya karena pembahasannya Terima makin panas. kasih untuk yang sudah nonton. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dadah.